Baik, saya ulangi lagi. Ya, topik hari ini adalah mengenai standar sel, yaitu bagaimana kita mendesain sel-sel digital, ya, secara yang nanti akan dipakai oleh CAD tools, ya, untuk membuat desain desain digital yang lebih kompleks. Karena pada sistem digital biasanya desainnya sangat kompleks, tidak mungkin kita melakukan uh, layout secara manual. Dan juga desain digital sekompleks apapun sebenarnya rangkaian pembentuknya adalah gerbang-gerbang logika standar, yaitu gerbang AND, gerbang OR, NOR, ataupun flip-flop untuk yang bagian sekuensial, ya. Sehingga sangat praktis kalau kita membuat modul-modul itu terlebih dahulu, kemudian dengan menggunakan CAD tools kita bisa melakukan placement atau penempatan daripada sel dan juga melakukan routing. Ya. Nah, untuk bisa melakukan desain daripada standar sel, kita harus memahami ya environment daripada untuk melakukan layout daripada rangkaian digital. Pertama, dalam sistem digital kita harus membuat grid dulu. Ya, jadi sistemnya harus dibuat gridnya dulu. Nah, grid ini dibuat berbasis kepada design rule. Ya. Nah, kita tahu bahwa kita akan melakukan koneksi dengan menggunakan metal layer. Sebagai contoh ini satu metal. Ya. Kemudian di sini ada metal yang kedua. Nah, kalau kita mau melakukan automatic routing, tentu kita akan membuat grid atau reference daripada untuk melakukan routing ini, ya, di mana lebar grid itu adalah setengah daripada lebar interkoneksinya, ya. Sebagai contoh di sini lebarnya 1 mikron, ya. Kemudian metal berikutnya juga lebarnya 1 mikron, dan kemudian jarak minimum kita akan dari si design rule kita akan tahu bahwa harus ada jarak minimum antara routing ini, ya. Nah, jarak minimum itu di sini adalah 1 mikron. Dengan demikian kita bisa membuat grid ini. Gridnya itu ada titik tengah yang ada di sini, yaitu gridnya di 2 mikron. Ya. Jadi kita harus membuat grid terlebih dahulu sebagai referensi kita untuk melakukan routing, dan grid itu harus dibuat berbasis dari design rule-nya. Tentu pada kenyataannya nanti akan ada metal yang mungkin beda layer yang lebih besar gitu ya. Nah, gridnya itu akan menggunakan nanti metal layer yang kita gunakan sebagai routing yang paling besar, ya, yang constraint paling besarnya. Memang akan terjadi ketidakefisienan. Di beberapa automatic tools routing yang sudah advance, dia bisa melakukan grid yang adaptif, ya. Nah, ini kalau kita melakukan routing ya berbasis grid, ya sudah bisa lihat bahwa routingnya akan mengikuti grid yang kita pakai, ya. Sudah lihat di sini lebarnya itu setengah gitu ya daripada grid. Kemudian di ujungnya pun tidak di fullkan karena nanti kalau ada di connect di sini dia juga ada setengah grid kita sebutnya di sini. Dia selalu mengikuti gridnya. Jadi jangan sampai off grid, ya. Karena kalau tidak mengikuti grid akan sulit nanti kita memenuhi design rule yang ada, ya. Jadi ini dipakai untuk automatic routing ataupun nanti kayak seperti di project saudara melakukan manual routing. Manual routing pun sebisa mungkin mengikuti aturan-aturan ini sehingga lebih mudah, ya. Ketika desain saudara semakin kompleks, ya, saudara tetap bisa menggunakan referensi grid sebagai routing sehingga tidak violence, tidak melanggar daripada desain rule yang ada. Nah, ini adalah suatu aturan, ya. Ketika kita menggunakan
satu metal, ya. Kita tahu bahwa dalam aturan routing sebaiknya untuk memudahkan kita melakukan routing, ya, kita menggunakan yang vertikalnya itu metal 2 misalnya, yang horizontal metal 1. Sehingga kita mudah untuk melakukan routing yang kompleks. Nah, pertanyaan, di sini ada suatu pertanyaan. Kalau ada belokan routing yang kecil seperti ini, apakah kita tetap harus menggunakan 2 metal? Ada yang bisa jawab? Putus Pak. Baik, kedengaran ya? Tadi sempat putus. Udah, Pak. Dengar, Pak. Nah, jawabannya adalah seperti ini. Ya, kita ada masalah ini sebelah kiri ini. Kalau saudara pakai semuanya horizontal metal 1, vertikal metal 2, suatu saat saudara mau merouting di atas yang ada metal 2 ini. Saudara akan stuck karena di sini metal 2 udah kepake. Jadi dari atas nggak bisa ke bawah. Ya. Nggak bisa ke bawah. Jadi solusinya adalah membuat kalau dia ininya belokannya itu pendek seperti ini, lebih baik saudara stay di metal 1. Ya. Jadi jangan berpindah metal dalam kondisi ini. Ya. Sehingga nanti kalau ada yang mau memakai koneksi dari atas ke bawah, dia bisa melakukan dengan metal 2 di atas ini. Paham ya? Jadi kesimpulannya adalah kalau itu belokannya pendek, tetap gunakan metal yang sama. Tapi kalau dia jauh seperti ini, gunakan metal 2 sebagai vertikalnya. Paham ya? Baik, dalam membuat standar sel, ya, kita memiliki beberapa permasalahan, ya, bahwa rangkaian digital sendiri itu kompleksitasnya berbeda-beda. Ada yang hanya 2 transistor, ada yang 4 transistor, ada yang 8, 16, sampai yang mungkin besar sekali 32. Nah, kalau saudara desain ini, ya, tentu bisa bentuknya macam-macam, ya, bisa lebih tinggi, bisa lebih lebar, ya. Nah, untuk memudahkan proses placement, artinya menaruh modul tersebut dan meroutingnya, ya, maka kita dan juga untuk merouting power, karena semua sel itu pasti ada powernya. Ada VDD, ada ground. Dan VDD harus di-connect dengan VDD sel lainnya. Sebenarnya power connection ini akan kompleks, ya, karena kita akan mengkonek semua power, VDD dan ground semua sel. Kalau kita tidak melakukan secara seragam, ini akan menjadi desain saudara akan jadi kompleks sekali. Nah, untuk mengatasi hal ini, ya, standar sel yang dibuat memiliki aturan. Ya. Aturan pertamanya adalah tingginya harus sama. Ya. Saudara lihat di sini ada gerbang inverter, ada gerbang NAND, ada gerbang NOR. Ini tingginya sama meskipun lebarnya berbeda-beda. Ya. Ini variasi yang pertama,
di variasi yang kedua, di variasi yang ketiga. Di keseluruhan variasi ini tingginya yang sama. Tapi kalau lebar itu bisa lebar sekali. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau W per L-nya besar, Pak? Kalau W per L-nya besar kan tentu bisa menambah tinggi. Nah, disinilah pentingnya ada finger. Ya, saudara sudah saya ajarkan untuk melakukan finger. Dengan fingering kita bisa dapat menjaga tinggi sel itu tetap sama. Tetapi lebar menjadi bebas. Ya. Seperti itu. Paham ya? Nah, selain tingginya sama, ya, dengan tingginya sama, kita bisa melakukan nanti standar selnya itu VDD-nya bisa kita gabung, ya, VDD-nya bisa kita gabung atau disebut dengan abutting, ya. Kita sudah belajar abutting bagaimana kita menggabungkan VDD dan ground. Selain dari VDD dan ground, kita juga bisa melakukan abutting di well-nya. N-well kan juga harus digabungkan karena pasti ada PMOS karena desain kita menggunakan CMOS. Kecuali saudara melakukan desain menggabung dengan pas transistor, itu tidak ada well-nya, ya. Tapi kalau transmission gate ada, ya. Jadi kita membuat desain seperti ini, seperti yang di bawah ini. Jadi ada standar sel, ya. Standar sel kita buat dalam bentuk baris, kemudian di atasnya ada VDD, kemudian bawahnya ada ground, dan kemudian interkoneksi, sini ada channel interconnection, ya. Channel interconnection yang menghubungkan secara horizontal dan vertikal tadi. Nah, ini adalah contoh kalau saudara membuat tinggi daripada sel tidak sama. Kalau saudara membuat tinggi sel tidak sama, kita lihat bentuknya jadi kacau, ya. Dengan bentuk kacau ini ada posisi-posisi yang kosong yang mungkin tidak akan terisi. Saudara lihat juga ini VDD ground-nya juga menjadi besar sekali, tidak efektif, tidak efisien, akan boros secara area. Ya. Nah, ini ada metodenya tadi yang saya sudah sebagian jelaskan. Bagi gerbang logika besar, artinya kompleksitasnya tinggi, kita bisa membuat dengan melebar dan dengan metode finger. Nah, berapa tinggi yang ideal? Ya. Tinggi yang ideal sebenarnya adalah minimum transistor, kita buat inverter. Kita buat setinggi itu, ya. Tapi kalau kita buat dengan tinggi minimum ini, ya, kalau rangkaiannya kompleks, di bagian tengahnya itu kan biasanya ada interkoneksi kan. Input, output, input, output. Ada yang 1 input, ada yang 2 input, ada yang 3 input. Ya. Dan mereka juga harus dikoneksi antar sel tetangga, sel kiri kanannya. Kalau saudara buat daerah antara PMOS, NMOS terlalu sempit, maka akan sulit melakukan routing antar selnya. Ya. Nah, untuk memudahkan routing antar sel tersebut, maka daerah antara PMOS dan NMOS agak kita besarkan. Jadi tingginya jangan terlalu yang minimum, tapi dibuat sedang, ya, sehingga kita bisa masih melakukan routing antar sel di antara PMOS dan NMOS. Ya. Kemudian N-well juga kita gabungkan. Nah, ini contoh untuk N-well. N-well kita perlu gabungkan antara bagian N-well di standar sel 1 dengan tetangganya. Kenapa kita perlu gabungkan? Karena kalau tidak kita gabungkan, di design rule itu ada constraint
end-well spacing. Seperti di gambar saudara lihat, bahwa antar end-well itu ada jarak minimum yang tidak boleh dekat. Ya. Tetapi kalau saudara saudara gabung antara sel tetangga, justru tidak ada end-well spacing karena dia dianggap di satu device. Ya. Tetapi masih ada constraint yaitu device spacing. Ya. Nah, device spacing di sini ya, yang menjadi syarat. Ya. Tapi ini udah jauh lebih efisien, areanya sudah jauh lebih kecil dibanding kita melakukan desain seperti ini. End-well-nya kita pisah-pisah. Ya. Dengan cara ini di panjang yang sama kita bisa membuat transistor yang jauh lebih banyak. Ya. Ini gambarnya agak salah ini. Ya. Begitu juga di power, ini diabaikan ini gambar yang ini. Sebenarnya saya sudah ada gambar-gambar baru yang jauh lebih bagus. Tadi saya sudah share ke kalian penjelasan maupun gambar-gambar yang sudah jauh lebih baik daripada yang ada di PowerPoint. Cuma saya nggak sempat update PowerPoint. Nah, di bagian power pun kita abad. Ya. Jadi beberapa standar sel, powernya akan menyatu seperti ini. Ya. Baik itu di VDD maupun di ground. Ini juga untuk menghindari desain rule yang ada constraint jarak minimum di antara metal layer. Nah, ketika membuat standar sel, ya, saudara harus mempertimbangkan bahwa power line-nya itu dalam satu standar sel itu harus agak diperpanjang sedikit, ya, diperpanjang sedikit sehingga ketika dia di-attach, ketika di-abut, ya, itu komponen-komponen di dalam standar sel itu tidak saling bersentuhan, ya. Jadi misalnya ada polisilikon, saudara harus mempertimbangkan kalau dia ketemu polisilikon lagi di kanannya, itu dia tidak akan menyalahi rule. Misalnya jarak minimumnya 2 lambda. Berarti power rail-nya harus di-extend 1 lambda. Sehingga kalau dia ketemu nanti dengan polisilikon lagi di kanannya, dia nggak akan menyalahi design rule. Tapi kalau bagian terluarnya itu adalah metal 1, misalnya. Metal 1 jarak minimumnya misalnya 2 lambda juga. Berarti metal satunya juga posisinya nanti yang di power itu juga harus di-extend 1 lambda supaya kalau dia ketemu nanti tidak terjadi menyalahi design rule yang ada. Paham ya yang dimaksud dengan ini ya? Jadi ketika membuat standar sel, VDD dan ground-nya itu harus di-extend sedikit. Ya. Supaya kalau dia di-connect dengan modul tetangganya, dia tidak menyalahi design rule. Nah, bagaimana kita menempatkan sel-sel ini di dalam layout kita? Ya. Nah, ini adalah teknik kalau kita menggunakan metal yang cukup banyak. Ya. Nah, untuk mengurangi area, ya, kalau kita sebenarnya untuk power ini kita hanya punya metal 1 misalnya. Harus metal 1 saja, karena kita sangat constraint dengan jumlah metal. Karena kalau jumlah metalnya terlalu banyak kan harganya juga bisa mahal gitu ya. Ya, jadi kita menggunakan metal 1 saja misalnya. Nah, untuk menghemat ya size dan memudahkan interkoneksi, kita flip. Misalnya di row 1 VDD VSS seperti ini. Berdiri. Maka di yang berikutnya kita flip VSS-nya yang di atas. VDD-nya yang di bawah. Kemudian nanti VDD lagi. Dan VSS, VDD. Nah, dengan melakukan flip ini, maka kita memudahkan untuk menggabungkan
antara VDD di baris pertama dengan VDD di baris kedua. Ya. Kalau nggak akan ada routing yang tidak perlu dan nanti VDD dan VSS-nya akan overlap. Ya. Kalau kita hanya menggunakan satu metal bisa overlap. Ya. Tidak bisa kita merouting menggabungkan VDD dan VSS. Maka dia harus di flip. Ya. Nah, ini ada gambaran standar sel. Ya, kalau dalam sebuah chip, ya, di atas VDD, di bawah ground, kemudian ada sel-selnya tadi. Saya sebutkan ada sel yang besar, mungkin dia ini kompleks, banyak transistornya. Ada yang kecil, ya, kecil, sel yang kecil, transistornya mungkin cuma 2, kayak inverter gitu kan. Nah, di tengah ini ada feed through. Feed through ini ada sel yang hanya menghubungkan yang atas dan yang bawah. Nah, ini gambaran kalau kita membuat sebuah chip. Nah, ini lanjutan tadi, ya. Kalaulah saudara mempunyai 2 metal, ya, kita bisa manfaatkan 2 metal sehingga power rail-nya itu lebih efektif. Di kiri dan kanan kita bisa menambahkan power rail dengan metal 2. Ini yang abu-abu adalah metal 2. Yang biru metal 1. Ya. Jadi dia bisa dapat sumber daya dari kiri dan kanan. Ya. Saudara kalau lihat chip, terutama chip yang kotak, itu kalau saudara lihat power supply-nya, VDD dan ground-nya itu kan diputar ya. Di keseluruhan chip ada yang di atas, ada yang di bawah. Karena supaya bisa menyuplai arus di keseluruhan chip. Ya. Kalau dia hanya bersumber dari satu sisi saja, bisa jadi nanti arusnya tidak cukup. Ya. Nah, ini lebih ideal menggunakan ini. Nah, timbul permasalahan dengan layout seperti ini. Kalau layout seperti ini, bagaimana kalau hubungan itu tidak hanya antar sel, tetapi juga hubungan antar baris sel. Misalnya sel yang pertama ini mau dihubungkan baris yang kedua dihubungkan ketiga. Dan juga bagaimana kalau kita menghubungkan sel yang tidak dengan hanya tetangga. Misalnya sel yang ada di kanan sekali mau dihubungkan dengan yang di tengah. Yang di tengah dihubungkan dengan yang di awal. Nah, ini kita sulit melakukan routingnya. Kalaulah saudara melakukan routing di atas standar sel, itu ada masalah. Kalau di atas standar sel, ya, itu akan terjadi interferensi, ya, interferensi antara routing dengan standar selnya sendiri, sehingga saudara tidak bisa menjamin performance standar selnya sesuai dengan spesifikasi. Ya. Nah, untuk itu kita melakukan solusi bahwa misalnya ini adalah sebuah standar sel, kita memberi routing channel di bagian bawah dan bagian atasnya. Jadi standar selnya sendiri memiliki routing channel di atas bawahnya itu ada routing channel. Jadi kalau tadi standar sel itu mentok di VDD dan ground, sekarang ada satu space di atas dan di bawahnya. Ya. Nah, dengan cara begini, layout akan berubah. Ya, ada VDD ground, kemudian ada space routing di sini di antaranya. Ya. Ada space routing di antara baris-baris standar sel ini. Nah, ini untuk memungkinkan kita melakukan routing, ya, space-nya ini. Nah, dengan demikian, kita nggak perlu lagi tadi di flip, ya, karena kita sudah bisa melakukan VDD ground seperti ini, ya. Maka di sini VDD, VSS, VDD, VSS, VDD, VSS, ya. Nah, ini contohnya, ya. Jadi kesimpulannya maksudnya, kalau kita metalnya sedikit, maka kita gunakanlah hanya
metal 1 untuk VDD dan ground. Ya. Tapi kalau kita metalnya banyak, kita bisa menggunakan metal 1 dan metal 2 untuk VDD dan ground. Nah, ini sebenarnya ada trade off ya. Memang kalau kita gunakan banyak metal, ya itu biaya akan lebih mahal karena ada proses tambahan. Setiap satu metal kan ada emas tambahan, ada proses tambahan. Ya. Tetapi ngerouting jadi lebih mudah ya. Kalau metalnya banyak, menggunakan metal yang banyak tuh juga ada keuntungan. Pertama, melakukan routing lebih mudah. Ya. Karena metalnya banyak ya kita mudah saja meroutingnya. Yang kedua, ya, chip kita akan lebih kompak. Kalau metalnya sedikit, saudara harus melebar, ya. Dan ini berdampak kepada biaya juga ternyata. Kalau metalnya banyak, terus desain sedikit, desainnya lebih lebar, dice-nya juga makin besar. Akibatnya cost juga makin tinggi. Jadi saudara harus melakukan trade off. Mana yang cost-nya lebih murah? Chipnya lebih kecilkah? Atau metal yang lebih sedikitkah? Ya. Nah, ini perlu ada trade off. Makanya orang biasanya menggunakan jumlah metal yang moderat, ya. Enggak kebanyakan, enggak ke sedikit. Terlalu sedikit nanti chip terlalu besar, terlalu banyak, cost production meningkat. Ya. Kemudian kita juga harus menaruh grid, menaruh space untuk routing tadi kan. Nah, ini juga trade off. Inginnya kita routing itu sifatnya fix. Setiap baris routingnya lebarnya sama. Jadi kita ngeroutingnya gampang, floor planningnya gampang. Namun tetap semua desain itu kan pasti berbeda-beda. Yang makin kompleks perlu routing yang lebih banyak, ya. Nah, tentu yang paling baik adalah variabel. Yang desain kompleks mungkin routing channel kita besarkan, desain yang nggak kompleks kita kecilkan. Ya. Makanya seperti ini digambarkan. Ini contoh yang fixed channel, ya. Jadi channel jarak antara baris standar sel kita buat fix. Nah, ini sangat mudah untuk melakukan wiring, tapi sangat boros kalau desainnya sangat sederhana, dia tidak banyak routingnya. Nah, ini salah satu solusinya, ya. Dia sangat bergantung kepada kompleksitas. Ya. Kalau desainnya tidak kompleks, ya routing channelnya dibuat sempit. Kalau dia desainnya kompleks, kita buat besar routing channelnya. Bahkan kalau tidak ada interkoneksi, kita connect saja langsung baris pertama dengan baris kedua. Sangat menghemat space. Ya. Baik, saya kira sampai di sini ya presentasi saya ya tentang bagaimana kita membuat standar sel dan bagaimana membuat routing. Ya. Meskipun ini dipakai untuk melakukan routing otomatis, dilakukan oleh CAD tools. Namun, ini juga bermanfaat buat saudara untuk melakukan desain-desain yang simple, seperti di proyek saudara. Nah, ini mohon ilmu ini dimanfaatkan di proyek saudara, ya, untuk mendesain. Kemarin kita mendesain untuk modul daripada artificial intelligence. Kira-kira ada pertanyaan di sini? Masih pada dengar kan ya? Halo? Ya, masih Pak, masih Pak. Nah, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan,